Assalamualaikum teman-teman. Di video kali ini kita akan membahas topik pembelajaran peradaban Islam pada masa Daulah Safawiyah di Persia. Apakah teman-teman tahu pentingnya mempelajari sejarah kebudayaan Islam? Pentingnya mempelajari sejarah kebudayaan Islam untuk memahami kontribusi Islam terhadap peradaban dunia, menghargai keberagamaan, meneladani kejayaan masa lalu, dan memperkuat identitas keislaman dan juga menemukan solusi dari tantangan modern. Sejarah lahirnya Daulah Safawiyah di Persia baru berdiri pada waktu Daulah Turki Utsmani sudah mencapai puncak kejayaannya. Namun, pada kenyataannya, dalam perkembangannya, Daulah Safawi sering berselisih dengan bersinggung dengan Daulah Turki Utsmani. Daulah Safawi juga merupakan petak besar berdirinya negara Iran. Sebelum Daulah Safawi berdiri, cikal bakal lahirnya daulah tersebut dimulai dari sebuah gerakan tarekat Safawiyah yang berdiri di daerah Ardabil, kota Azerbaijan. Nama tarekat ini sesuai dengan nama pendiriannya, yaitu Safi al-Din, salah satu keturunan Musa al-Kashim. Dalam perkembangan berikutnya, penganut tarekat Safawiyah sangat fanatik terhadap ajaran-ajarannya. Hal tersebut ditandai dengan adanya itikat yang kuat dari kalangan mereka untuk mendirikan sebuah kekuasaan tersendiri. Di bawah kepemimpinan Junaid, terbentuklah juga prajurit yang kuat dan siap untuk memasuki dunia perpolitikan. Daulah Safawi juga melebarkan sayapnya dengan menumbuhkan kegiatan politik di dalam kegiatan-kegiatan keagamaannya. Strategi dan kebijakan pemerintah Daulah Safawiyah, yaitu pada kepemimpinan Abbas I, yang memajukan Daulah Safawiyah yaitu berusaha menghilangkan dominasi Gilbas atau Daulah Safawiyah dengan cara membentuk pasukan-pasukan baru yang anggotanya terdiri dari budak-budak yang berasal dari tawanan-tawanan bangsa Georgia, Amarnia, dan Sirkasia yang ada sejak pemerintahan Tamsas I, dan juga mengadakan perjanjian damai dengan Daulah Utsmani. Di samping itu juga Abbas I berjanji untuk tidak akan menghina ketiga khalifah pertama dalam Islam, yaitu Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan Utsman bin Affan dalam khutbah-khutbahnya Jumat sebagai jaminan atas syarat-syarat tersebut. Abbas I juga menyerahkan saudara sepupunya yaitu Haidar Mirza sebagai sandera di Istanbul. Kemajuan peradaban Islam pada masa Daulah Safawiyah, yaitu kemajuan pada bidang ekonomi, bidang ilmu pengetahuan, dan juga bidang pembangunan fisik dan seni. Di bidang ekonomi, kemajuan pada masa itu bermula dengan penguasaan atas Kepulauan Humsu dengan pelabuhan Gumrun yang diubah menjadi Bandar Abbas. Dengan demikian, Safawiyah menguasai jalur perdagangan antara barat dan timur, yaitu jalur yang pada mulanya diperebutkan oleh Belanda, Inggris, dan juga Prancis. Di samping itu, sektor perdagangan Safawiyah juga mengalami kemajuan dalam sektor pertanian juga, terutama hasil pertanian dari daerah Bulan Sabit yang sangat subur. Di bidang ilmu pengetahuan, sepanjang sejarah Islam, Persia dikenal sebagai bangsa yang telah berperadaban tinggi dan berjasa mengembangkan ilmu pengetahuan. Oleh karenanya, tidaklah mengherankan apabila pada masa Daulah Safawi, tradisi keilmuan terus berkembang dengan baik. Dan juga pada masa Daulah Safawiyah, muncul ilmuwan-ilmuwan terkenal diantaranya yaitu Baha al-Din al-Sairasi. Ilmu fikih juga berkembang baik pada saat itu, di antara tokohnya adalah Baharuddin al-Amili, selain itu juga sebagai pakar agama. Dan juga ia juga sebagai ahli kebudayaan yang mengetahui persoalan-persoalan dari berbagai segi. Di bidang pembangunan fisik dan seni, kemajuan ekonomi pada masa itu juga bermula dengan penguasaan atas Kepulauan Humsu dengan pelabuhan Gumrun, yang juga diubah menjadi Bandar Abbas. Dengan demikian, pada masa Safawiyah menguasai jalur perdagangan antara barat dan timur, jalur yang pada mulanya diperebutkan oleh Belanda, Inggris, dan Perancis. Di samping sektor perdagangan, Safawiyah juga mengalami kemajuan dalam sektor pertanian, terutama hasil pertanian dari daerah Bulan Sabit yang sangat subur.
Pada masa Daulah Safawi juga mengalami kemunduran peradaban Islam, yaitu yang dimana di sini ada sebab-sebabnya, yaitu yang pertama adanya konflik yang berkepanjangan dengan Daulah Utsmani, dan juga terjadinya dekadensi moral yang melanda sebagian pemimpin Daulah Safawi yang juga ikut mempercepat proses kehancuran daulah ini. Dan juga pasukan gulam ataupun budak-budak yang dibentuk Abbas I ternyata tidak memiliki semangat juang yang tinggi seperti semangat Isi Ilbas, dan juga sering terjadinya konflik intern dalam bentuk perebutan kekuasaan di kalangan keluarga istana. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga materi yang sudah dibahas bisa bermanfaat dan menambah wawasan kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.